Oke, yuk. Kalau adik-adik lihat di sini ada sisi miring. Ya. Jadi trigonometri itu paling gampang dipakai dalam segitiga siku-siku ya. Ada sisi miring, dan di sini ada sisi tingginya, dan sini sisi alasnya ya. Oke, alas. Ini sisi tinggi. Oke ya. Nah, perbandingan trigonometri kalau kalian bahas tentang sinus, nah, sinus itu punya pengertian eh, yang ini ya, sisi di hadapan dibanding hipotenusa. Oke, kalau Kak Bandar punya sin A, nah ini A ya, oke, A-nya dari sini. Nah, kalau adik-adik berdiri di posisi A besar ini, maka kalau kalian ngomongin sinus, sinus itu perbandingannya adalah sisi depan kalian, ini yang depan, berarti sisi tingginya, yang ini. Sin itu kalau kalian lihat dari A, berarti sisi depan dibagi sisi miring. Berarti kalau sin A, itu berarti sisi depannya adalah si A ini kan. A per sisi miringnya, C. Ingat konsepnya sin itu adalah sinus sama dengan depan dibagi miring. Ini paling gampang untuk mengingat konsep perbandingan trigonometrik untuk yang sinus ya. Oke. Jadi kalau kalian tergantung posisi sudutnya di mana. Kalau ini A atau alfa, biar nggak bingung ya. Ini Kak Bandar ganti pakai alfa aja. Kalau alfa, kalian berdiri di alfa ini alfa ya. Bukan Alfamart, bukan. Tapi kalian di sudut A ini, alfa ini. Nah, maka yang di hadapan kalian itu adalah sisi tingginya. Ingat, sin itu punya konsep depan dibagi miring. Depannya itu tinggi, miringnya itu yang hipotenusanya. Hipotenusa itu nama lainnya sisi miring. Ya, atau hipotenusa. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau bertanya nggak? Untuk konsep sinus. Terlepas nanti sudutnya besarnya berapa, ya, alfa itu besaran sudutnya berapa, misalkan 20 derajat, 30 derajat, atau 40 derajat, dan seterusnya ya. Nah, pokoknya aturannya sin itu adalah depan dibagi miring. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yang cos. Ya, cos itu atau bahasa lainnya adalah cosinus. Ya, sekarang kita belajar yang cos. Cos itu dalam kurung cosinus bacanya ya. Nah, kalau cos, kalau tetap kalian lihatnya dari alfanya, kalau cos alfa itu punya konsep cos itu cos samping miring. Oke, sampingnya yang mana Kak? Sampingnya yang alas ini. Ya, maka cos alfa sampingnya itu yang alas berarti B per miringnya adalah C. Ya, cos itu samping miring, tapi kalau sin depan miring. Kalian berdiri di sini, maka sisi samping kalian adalah di sini. Ini alas atau samping, tinggi atau depan. Ya, ingat lihatnya dari yang alfanya. Kalau dari B-nya nanti beda lagi. Ya, kalau dari sisi yang beta itu yang di atas, kalau lihatnya dari sisi yang ini, kalian berdiri di posisi beta ini,
Maka beda lagi nanti untuk sin dan cosnya. Ya, kita melihatnya dari yang alfa dulu. Oke? Ada pertanyaan nggak? Untuk sin sama cos dulu. Aman? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Ya, benar, tunggu nih, kalau masih ada yang mau bertanya nih. Kita baru dua dulu ya, sin sama cos dulu. Kalau sin sama cos sudah oke, kapan lanjut ke yang namanya tan atau tangen. Oke, udah. Nggak ada pertanyaan buat sin sama cos? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang tangan ya. Oke, sekarang kita lihat yang tangan. Kalau tangan, kalau dia tan, atau dibaca dengan tangan. Tangan itu punya konsep gini ya, tangan depan dibagi samping. Oke, tangan sama dengan tangan depan bagi samping. Berarti kalau tangan alfa, kalau di tangan alfa, posisinya dari alfa, lihatnya ya, berarti depannya tadi yang A miring, sampingnya adalah yang B. Jadi tangan alfa itu sama aja A per B. Untuk posisi segitiganya seperti yang Kak Bener gambar ini. Oke, ada pertanyaan Kak? Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, sin cos tangan sudah. Sekarang kita belajar apa itu kotangan, apa itu sekan, apa itu kosekan. Ya, oke. Ini Kak Bener apa sih yang ini? Ada yang ngechat atau angkat tangan? Ada yang ngechat atau angkat tangan? Nggak ada? Nggak ada ya? Kepencet. Maaf Pak, kepencet Pak. Oke. Yuk, sekarang kita belajar apa itu COT itu apa sih? Kita belajar yang ini sekarang ini. Cot atau disebut dengan kotangan. Nah, kotangan itu
punya pengertian kebalikan dari tangan. Ya, kot tangan itu kebalikan dari tangan. Ya. Tadi tangan alfanya itu kan A per B. Maka kalau kot tangannya atau kebalikannya, kot alfa itu berarti B per A. Kan kebalikan. Ya, tinggal diputar aja. B-nya di atas atau A-nya di bawah. Atau punya pengertian juga kuat tangan alfa itu seperti ini. 1 per tangan alfa. Ya, bisa pakai ini. Nah, kenapa bisa-bisa tiba-tiba jadi B per A? Sekarang kita masuk ke sini ya. 1 per tangan alfanya adalah A per B. Kan sama aja dengan gini ya. 1 dibagi A per B. 1 dikali B per A. Nah, 1 kali B per A kan sama aja dengan B per A. Maka tangan alfanya kita pakai konsep yang ini. B per A. Sekali lagi Kak Benar ingetin bahwa posisi kalian tetap di alfa ini ya. Oke. Jangan pindah ke B. Jadi cara mandangnya dari yang si A ini. Oke. Jadi kalau kalian ketemu istilah COT atau kotangan, itu tinggal kebalikan dari tangan aja. Ya. Ada pertanyaan? Udah? Aman ya? Yuk. Sekarang kita bahas yang berikutnya, sekat. Kita bahas yang ini ya. SEC itu apa ya? Yuk. Kabar apa sih yang ini ya? Kita coba yang sekat. SEC itu punya panjangan dari sekan. Oke. Nah, sekan itu punya pengertian adalah kebalikannya cos. Ya, sekan itu kebalikannya cos. Jadi kalau kalian mau bilang sekan alfa, itu sama aja pengertiannya dengan 1 per cos alfa. Ya. Sekan alfa itu sama aja 1 per cos alfa. Tadi cos alfanya adalah ini ya, B per C ya. Itu 1 dibagi B per C. Itu sama aja 1 dikali C per B. Sama dengan C per B. Jadi sekan alfa itu sama aja dengan C per B. Oke. Kalian tinggal pakai ini. Kita pakai ini. Sip. Ya. Sekan kebalikannya kos. Kotangan kebalikannya tangan.
Berarti kalau yang bawah, paling bawah yang F itu kosekan atau cosek itu kebalikan apa? Kosekan itu kebalikannya apa? Silakan dicatat buat yang sekan dulu, nanti kita bahas yang kosekannya. Udah? Yuk sekarang kita bahas yang kosekan ya. Yuk, kita bahas yang terakhir ya, yang kosekan alfa. Kosek itu bacanya kosekan. Nah ini punya pengertian tadi sekan kebalikannya kos, kalau kosekan kebalikannya sin. Ya, kebalikannya sinus. Jadi kalau kosekan alfa itu sama aja dengan 1/sin alfa. Gitu ya. Jadi 1/sin alfanya kan yang ini tadi. Langsung aja kapan dari bikin lain gitu ya. Nggak usah bentuk per lagi. 1 dibagi A/C sama dengan 1 dikali C/A sama dengan C/A. Oke? Jadi kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin alfa. Oke? Nah inilah perbandingan buat trigonometri, sisi-sisi di dalam segitiganya. Jadi ini nanti bisa kita pakai buat ngerjain soal yang udah ketahuan alfanya berapa ataupun yang alfanya belum ketahuan berapa. Ya. Ingat konsepnya tadi, sinus itu depan dibagi miring, cos itu sisi samping dibagi sisi miring, kalau tangan itu adalah depan dibagi samping. Ya. Silakan dicatat dulu. Kalau udah Kak Bandar mau ngasih clue satu lagi buat adik-adik bisa ngomongin yang tangan ya. Tangan itu selain depan bagi samping, nanti Kak Bandar jelasin lagi. Udah? Kalau udah kasih jempolnya ya, dikit-dikit. Lanjut ya. Udah? Kita lanjut ya. Kalau udah dicatat ya. Ya.
Hapus ya. Ini yang penting, yang satu lagi kalian harus ingat tentang tangan. Oke, Pandar jelasin dikit ya. Tangan itu punya satu konsep lagi yang harus adik-adik tahu. Tangan alfa itu sama aja dengan sin alfa dibagi cos alfa. Oke. Kok bisa Kak sin alfa dibagi cos alfa? Ingat tadi tangan itu adalah A per B kan? Sekarang kita cek ya. Sin alfa dibagi cos alfa. Oke. Sin alfa itu tadi A per C. Ya. Dibagi dengan cos alfa itu B per C. Oke, jadi A per C dikali, ini diputar kan, C per B. Sama dengan, ini kan habis, C bagi C kan habis kan. Jadi tinggal A per B. Sama nggak dengan ini tadi, tangan alfanya A per B. Ya, sama kan? Jadi tangan itu punya konsep sin alfa dibagi cos alfa juga bisa ya. Selain depan bagi samping, bisa juga dengan sin dibagi cos. Oke, dicatat ya, adik-adik. Kalau udah kasih jempolnya, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Udah, tangan alfa udah. Nah, berarti kalau tadi tangan alfanya itu sin per cos, berarti kalau kotangan alfa, berarti kebalikannya dari tangan kan? Kalau kotangan alfa berarti jadi cos alfa per sin alfa. Kalau tangan itu sin per cos, berarti kalau kotangannya kebalikannya kan? Cos per sin. Udah. Kalian cukup ingat 8 ini konsep ini aja. Gak usah ingat yang aneh-aneh. Gak usah ingat yang lain-lain. Ini menolong nanti buat adik kerjain soal trigonometrinya. Ya. Kalau udah, kasih jempolnya dek-dek ya. Ini perbandingan tentang trigonometri, perbandingan sisi-sisi dalam segitiganya. Sudah?
Kalau udah, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Kita belajar besar sudut istimewa dari sin cos tangen. Ya. Sekarang kita lihat dulu sudut-sudut istimewa di trigonometri itu adalah ini. Ada 0, 30, 45, 60, 90. Jadi kita nggak akan belajar semua sudut. Kita akan belajar sudut-sudut khusus aja, sudut-sudut istimewa ini, 0, 30, 45, 60, 90. Dan nanti buat yang sudut yang setelah 90-nya, itu tinggal mengikuti aja ya besarannya. Oke. Nah, untuk nilai sudut yang sin alfa untuk 0 derajat, jadi kalau tadi sin alfa itu kan depan dibagi miring. Nah, alfanya ini kan besar sudutnya kan, sin 0 derajat. Oke. Nah, untuk nilai sin 0 derajat itu sama dengan ini. Ya, sin 0 derajat itu 0. Tapi untuk yang cosnya, untuk cos 0 derajat itu 1. Ya. Sin 0 derajatnya 0, cos 0 derajatnya 1, tangannya 0. Kenapa kira-kira tangannya 0? Kenapa nilai tangannya 0 untuk 0 derajat? Ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang bisa jelasin kenapa tangannya waktu 0 derajat dia nilainya 0? Ada yang tahu? Ingat tadi konsep tangan? Kak Bandar kasih beberapa konsep tentang tangan yang barusan. Kenapa tangan 0 derajat itu 0? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa tangan 0 derajat itu 0? Di sini udah ada clue-nya ya. Sin 0 derajat dibagi cos 0 derajat. Ingat tadi tangan itu sin per cos. Sinnya 0 derajat itu kan 0, cos 0 derajat 1. Maka 0 dibagi 1. Oke, sorry ya. Sinyalnya lagi kurang bagus. Yuk. Jadi adik-adik bisa buat tabel ini. 0 derajat, 0 derajat, 45, 60, 90. Gimana, Jeb?
Nah, Kak. Kepencet Kak tadi. Oke. Nah, 0 derajat sudah ketahuan ya sin cos tangannya ya. Nilai waktu di 0 derajat, dia berapa sih? Gitu ya. Yuk, sekarang kita lanjut lagi ke yang 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu punya nilai sin 30 derajat ya. Dia punya nilai setengah. Oke. Lalu cos 30 derajat itu punya nilai setengah akar 3. Nah, kalau sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, tangan 30 berapa? Coba cari nilai dari tangan 30. Sin 30-nya setengah, cosnya setengah akar 3. Ada yang dapat tangan 30 derajat nih? Tolong dicari ya. Ingat tangan itu sin per cos. Sudutnya sama kan 30 derajat. Tangan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Tangan 30 derajat berarti sama dengan sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Akar 3, Pak. Sin per cos, Jeff. Tangan 30 derajat. Setengah dibagi setengah akar 3. Ada? Yuk, kita cek yuk. Kan setengah dibagi setengah akar 3 kan. Oke, setengah bagi setengah kan habis. Ya kan? Tinggal 1 per akar 3. Oke, kalau 1 per akar 3 begini, kan kita harus sederhanakan kan akarnya. Maka caranya kan ingat 1 per akar 3 dikali dengan akar sekawannya, akar 3 dan akar 3. Oke. 1 dikali akar 3 itu adalah akar 3. Akar 3 dikali akar 3. 3 kali 3 kan 9. Ya, akar 9, 3. Ya kan? Jadi akar 3 per 3. Tangan 30 derajat itu akar 3 per 3. Atau sama dengan kata lain begini, 1 per 3 akar 3. Tangan 30 derajat ini ya. Ada pertanyaan? Untuk nilai 30 derajat, 0 derajat, untuk sin cos tangannya?
Yuk lanjut. Yang sin 45. Sin 45 itu punya nilai gini. Setengah akar 2. Cos 45 juga sama. Setengah akar 2. Kalau sinnya setengah akar 2, cos setengah akar 2, tangannya berapa? Untuk 45 derajat. Sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, tangannya berapa? Tangan 45. Ada yang bisa? Berapa tangan 45-nya? Ada yang dapat tangan 45-nya berapa? Ada yang dapat nggak tangan 45-nya? Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berapa? Halo, kelas 10. Ini pelajaran kelas 9 nih. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 bagian akar. Ada yang dapat? Ya. Oke. Maka tangan 45-nya setengah akar 2 bagi setengah akar 2 itu kan hasilnya 1. Ya. Kenapa 1, Kak? Kita coba ya. Ini kan tadi setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Oke. Setengah bagi setengah kan habis. Akar 2 bagi akar 2 kan juga habis. Maka ini 1 dibagi 1 kan jatuhnya. 1 bagi 1 kan 1. Oke ya. Lalu berikutnya tangan 60. Sin 60. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Cos 60 itu setengah. Tangan 60-nya berapa? Sinnya setengah akar 3, cosnya setengah. Tangan 60-nya berapa? Tangan 60-nya berapa? Kalau sinnya setengah akar 3, cos 60-nya setengah, tangan 60-nya berapa? Ada yang dapat? Yuk, kita lihat yuk. Bingung ya? Setengah akar 3 dibagi setengah kan? Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengah bagi setengah kan habis. Sisa tinggal akar 3 kan? Maka tangan 60 itu sama dengan akar 3. Oke, terakhir. 90 derajat sekarang. Sin 90 itu nilainya 1.
cos 90 derajat itu 0. Kalau sinnya 1, cosnya 0, tangan 90 derajat berapa? Ada yang bisa? Tangan itu kan sin dibagi cos. Oke. 0 kan? 1 dibagi 0? Bisa, 1 dibagi 0 bisa nggak? 1 dibagi 0. Tidak terdefinisi. Ya. Jadi nanti grafiknya Kak Bandar kasih lihat gimana sih tidak terdefinisi itu. Ya. Lambang tidak terdefinisi itu begini. Undefined, ya. Jadi nggak ketahuan nilainya berapa. Ya. Mendekati 0, tapi dibilang mendekati 0 juga enggak. Ya. Ini tidak terdefinisi. Gimana, Mas? Mau nanya apa, Mas? Moses resign kenapa? Enggak, Kak. Oke. Ya. Oke, silakan dibikin tabelnya dilengkapin. Besok kita akan lihat grafik sin, cos, dan tangan. Nanti di sana akan kelihatan kenapa tangan 90 itu tidak terdefinisi dari grafiknya ya. Udah, silakan dicatat. Kalau udah kita mau absen. Ya, bentar ya. Yuk. Absen yuk. Wait. Ini kok tampilannya jadi Kak Bandar berubah ya? Oke, dah. Let's go. Kita absen. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu besok ya. Bye-bye. Baik, Pak. Yuk, Mari, Pak. sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Kak. Oke.